Selamat datang di channel Bidan Yuni. Apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan. Ibu-ibu, mbak-mbak, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan kanker leher rahim. Apakah itu leher rahim? Leher rahim adalah bagian dari rahim yang terdapat pada puncak vagina atau liang senggama yang hanya dapat dilihat dengan alat atau spekulum atau cocor bebek. Apa penyebab kanker leher rahim? Adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. Bagaimana terjadinya kanker leher rahim? Ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi kalau belum pernah berhubungan seksual, insya Allah belum bisa kena kanker mulut rahim. Penderita yang terinfeksi virus HPV tidak merasakan gejala, tetapi beberapa tahun akan terjadi kelainan pada leher rahim yang disebut lesi prakanker. Lesi prakanker bila tidak ditemukan dan diobati dapat berubah menjadi kanker leher rahim. Jadi, ibu-ibu, mbak-mbak, kalau mau periksa IVA tes, jangan menunggu ada keluhan. Kadang-kadang di masyarakat biasanya, saya tidak ada keluhan saja, kenapa harus periksa? Terus dibuka-buka kayak gitu, malu Tidak usah malu ibu-ibu, karena pentingnya deteksi dini kanker mulut rahim. Karena kalau kanker rahim sudah ada keluhan, biasanya sudah stadium lanjut dan akan susah untuk diobati. Kalau misal jenengan belum ada keluhan, kemudian diperiksa dan hasilnya IVA tesnya positif, insya Allah masih bisa diobati. Siapa saja yang mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita kanker leher rahim, aktivitas seksual sebelum usia 20 tahun. Kenapa begitu? Karena usia di bawah 20 tahun alat reproduksinya belum siap. Kemudian yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Saya mohon ibu dan mbak untuk setia satu pasangan saja. Selanjutnya, terpapar infeksi yang ditularkan secara seksual atau IMS. Selanjutnya, ibu atau kakak ada yang menderita kanker leher rahim, panjenengan akan sangat berisiko. Kemudian, perokok aktif maupun pasif. Kalau perokok aktif adalah yang merokok itu. Jadi, kalau ibu-ibu dan mbak-mbak merokok, tolong mulai sekarang berhentilah merokok. Kemudian kalau perokok pasif adalah jika dalam satu rumah ada yang merokok, ibu-ibu, mbak-mbak akan menjadi perokok pasif. Jadi resikonya sama, baik perokok aktif dan perokok pasif. Kemudian penurunan daya tahan tubuh. Penurunan daya tahan tubuh disebabkan mungkin karena kurang istirahat, kemudian stres berat, kemudian makan makanan yang tidak sehat. Contoh makanan yang tidak sehat adalah mungkin makanan yang siap saji, sebenarnya tidak bagus. Kemudian makanan yang mengandung penyedap rasa, pemanis buatan, kemudian pewarna makanan. IVA positif adalah apabila ibu mempunyai kelainan atau lesi prakanker, ibu itu belum menderita kanker,
Tetapi bila tidak diobati akan berkembang menjadi kanker. Kemudian pengobatan apa bila jenengan itu IPA tesnya positif? Ada pengobatan yang murah dan mudah untuk dijangkau, yaitu namanya krioterapi. Adanya di puskesmas. Jadi di puskesmas sekarang sudah tersedia alat untuk krioterapi. Krioterapi adalah pembekuan leher rahim selama 3 menit dengan CO2. Ibu-ibu, saya mempunyai gambar-gambar. Akan saya tunjukkan bagaimana bentuknya yang dibilang IPA negatif, IPA positif, kanker, terus krioterapi. Yang ini adalah bila IPA-nya negatif. Kemudian apabila mulut rahim seperti ini, kemudian dioles dengan asam asetat, dalam 1 menit berubah ada plak putih seperti ini, itu berarti IPA-nya positif. Untuk yang ini adalah mulut rahim yang menderita kanker, ibu-ibu. Bentuknya Masya Allah seperti ini. Kemudian krioterapi itu seperti ini. Jadi mulut rahim dibekukan tadi selama 3 menit tadi. Bentuknya akan seperti ini. Sehingga setelah dikrioterapi akan mengeluarkan cairan. Sehingga ibu-ibu harus menggunakan pembalut. Ini bentuknya setelah 1 jam. Jadi bekuan es tadi akan mencair. Tentang krioterapi akan saya jelaskan di video yang akan datang. Ibu-ibu, akan saya jelaskan tentang persiapan alat untuk pemeriksaan IPA. Spekulum ini gunanya untuk membuka vagina. Tampon untuk menjepit kasa untuk membersihkan mulut rahim. Kasa steril, lidi kapas steril. Kapas steril untuk membersihkan vagina. Air DTT, asam asetat, jeli untuk mengoles spekulum biar tidak sakit, bengkok, underpad, lalu lampu sorot. Baik ibu-ibu, mbak-mbak, saya akan mempraktekkan bagaimana teknik pemeriksaan IPA. Sebelumnya pasien disuruh untuk kencing dahulu karena sambil membersihkan genitalianya. Kemudian pasien diatur posisi tidurnya, posisi litotomi atau seperti mau melahirkan. Kemudian lampu dihidupkan, lalu kita cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Lalu kita pakai sarung tangan steril kanan dan kiri. Kita bersihkan labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minor kanan, labia minor kiri, klitoris sampai anus. Lalu kita membuka vagina dengan spekulum. Sebelumnya kita oles dulu dengan jeli biar ibu tidak merasakan sakit. Kita pasang spekulum dengan posisi miring
dengan pelan-pelan. Dipasang alat dulu ya Bu ya. Kemudian kita buka spekulumnya, kita cari mulut rahimnya. Kalau sudah kelihatan, kita kunci spekulumnya. Kita lihat apakah di vagina ibu itu ada kelainan, curiga kanker, atau cervicitis, atau ada polip, karena saya sering menemukan polip di mulut rahim. Lalu kita ambil tampon tang, ambil kasa steril untuk membersihkan lendir di mulut rahim sampai bersih. Bisa sampai beberapa kali. Lalu kita mengambil lidi kapas, kita celupkan di larutan asam asetat, kemudian kita oleskan di mulut rahim, kemudian kita tunggu selama 1 menit. Setelah kita tunggu 1 menit, apabila terjadi perubahan di mulut rahim, muncul plak putih yang berbatas tegas, itu berarti lesi prakanker atau HIV positif. Kalau tidak terdapat plak putih, berarti negatif. Kita bilas pakai air dititik untuk membersihkan asam asetat di mulut rahim tadi. Kemudian kita lepas spekulumnya dengan membuka kunci spekulum. Ibu, kita lepas dulu alatnya dengan posisi miring dan pelan-pelan. Lalu spekulum kita masukkan di larutan klorin.